bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang proses pembangunan pada masa Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disebut dengan nama SBY. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustin, dan perkenalkan rekan teman saya yang bernama. Nama saya Fitri. Nama saya Nurul. Nama saya Lia. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono setelah Indonesia selama 3 tahun diperintahkan oleh pemerintah bahwa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri 2001 sampai 2004, putri dari almarhum Soekarno, waktunya tiba untuk pemilihan parlemen dan presiden baru di Indonesia, perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan kepulauan terbesar di Asia Tenggara dan kepulauan terbesar di dunia. Namun baik Megawati maupun partai PDIP kehilangan sebagai besar dukungan rakyat menjelang pemilu 2004, dan karena itu banyak yang yakni Megawati akan keluar dari istana presiden setelah pemilu. Memang mereka benar, selama dekade berikutnya Indonesia akan dibawa kepemimpinan presiden baru, yaitu mantan Jenderal Tentara Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan umum 2004, pemilu legislatif pada bulan April tahun 2004, sekitar 84% dari pemilih Indonesia atau sekitar 1.135 juta orang memberikan. Namun dua pendatang baru, keduanya tidak ikut dalam pemilu 1999. Menarik perhatian yang pertama adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai yang menempatkan penekanan besar pada peran Islam dalam kehidupan publik. Partai ini menerima 7% suara dalam pemilu 2004. Yang kedua adalah Partai Demokrat (PD). Partai ini adalah kendaraan politik Susilo Bambang Yudhoyono, sering disebut sebagai SBY, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam Kabinet Megawati Yudhoyono terhadap untuk menjadi wakil presiden pada tahun 2001, namun kalah dengan Hamzah Haj, memiliki aspirasi politik yang tinggi dan didukung sekelompok kecil intelektual di sekelilingnya yang mendirikan PD terutama untuk dia. Yudhoyono tampaknya menjadi calon presiden yang kuat untuk pemilu 2004. Hal ini mengusik Megawati dan menyebabkan keretakan di antara keduanya. Pada awal 2004, Yudhoyono meninggalkan kabinet Megawati, keputusan yang sebenarnya membuatnya bahkan lebih populer. PD menerima lebih dari 7% suara, memungkinkan Staf untuk urusan sosial politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang sering disebut dengan ABRI. Pada tahun 1997, di posisi ini Yudhoyono menunjukkan sikap reformasi ketika ia mempresentasikan paradigma baru-baru yang menyuruh diakhiri keterlibatan langsung TNI dalam bidang politik. Penarikan berharap dari Parlemen Nasional dan Regional dan menyuruh pemisahan antara tentara dan polisi. Pemisahan ini akhirnya diputuskan pada masa kepemimpinan Habibie dan berlaku efektif selama pemerintahan Wahid. Yudhoyono kemudian menjadi Menteri Pertambangan dan Energi selama masa Presiden Wahid dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selama masa Presiden Megawati. Dalam kedua kasus, keretakan hubungan dengan presiden menyebabkan ia diberhentikan dengan segera. Namun, dia tetap menikmati popularitas
popularitas dan kalangan masyarakat Indonesia dengan ide-ide informasinya. Sejak awal, harapan untuk masa kepresidenannya yang sangat tinggi. Yudhoyono yang dianggap sebagai karakter yang kuat dan seimbang, memasuki istana presiden dengan cita-cita reformasi ambisius seperti menghancurkan korupsi dan terorisme, penguatan demokrasi dan hak asasi manusia, dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Tentunya ambisinya secara realistis terlalu tinggi sebab Indonesia adalah negara yang sulit untuk direformasi dalam jangka waktu beberapa tahun. Birokrasi yang lambat dan tidak efisien, kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan dalam masyarakat, dan korupsi yang terus menyebar luas, terutama di daerah, membuatnya susah untuk menerapkan kebijakan secara efektif. Seperti yang dijanjikan selama periode kampanye, sekitar separuh dari Menteri Kabinet Yudhoyono terdiri dari profesional non-partisan teknokrat, terutama pada posisi yang menyangkut ekonomi, dalam rangka mendorong profesionalisasi. Masa kepresidenan Yudhoyono juga ditandai dengan bencana menyebabkan beberapa orang menyebut Yudhoyono sebagai presiden bencana. Bencana alam yang paling terkenal dalam tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan dari 200.000 orang di Aceh pada tahun 2004. Bencana-bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2006 yang menewaskan 6.000 orang, semburan lumpur yang di Sidoarjo yang merusak ratusan hektar di Jawa Timur dan menyebabkan evakuasi ribuan orang. Sejumlah banjir di Jakarta yang memicu evakuasi sekitar 500.000 orang pada tahun 2007, dan terakhir letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menewaskan 353 orang dan menyebabkan evakuasi 350.000 orang. Prestasi baik dari pemerintahan Yudhoyono berhubungan dengan fundamental makroekonomi. Utang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat, dan pertumbuhan produk domestik devisa bruto tahunan solid. Fundamental ini kuat didukung oleh boom komoditas pada tahun 2000-an dan meningkatnya daya beli secara cepat membuat Indonesia berhasil melalui krisis global 2008 sampai 2009 tanpa masalah yang berarti. Pemilu legislatif untuk DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah, baru yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2009 jelas membuktikan kemenangan besar Partai Demokrat PD Yudhoyono 20,8%. Sementara Golkar berada di posisi kedua 14,4% dan PDIP ketiga 14,0%. 5%, 2004 21,6%, 1999 22,4%, PDI 2009 14,0%, 2004 14,5%, 199 33,7%, PKS 2009 7,9%, 2004 7,3%, 1999 1,4%, PAN 2009 9,0%, 2004 6,4%, 199 7,1%. Pemilu presiden ada 3 pasangan yang saling untuk posisi presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun pertama-tama Presiden Yudhoyono yang sedang menjabat dengan PD yang telah memenangkan pemilu legislatif dan berhak untuk mencalonkan diri dalam 1 periode lagi sebagai Presiden Indonesia, 2 pemilu sebagai mitranya untuk wakil presiden. Seorang ekonom tidak berkoalisi dengan partai politik tertentu dan sebelum menjadi Gubernur Bank Indonesia, Bank Sentral, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet pertama Yudhoyono.
Pasangan kedua yang bersaing untuk posisi presiden adalah Yusuf Kala dan Partai Golkar. Mantan Wakil Presiden Yudhoyono yang memilih mantan Jenderal Angkatan Darat Wiranto yang pernah dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Timur Timur, dan di akhirnya Perwakilan Putri kembali ikut saling. Kali ini ia memilih Berowo. Juga mantan Jenderal Angkatan Darat adalah mantan menantu Soeharto pada lagi. Dia yakini bertanggung jawab atas kekerasan terhadap kaum internal dan mahasiswa yang anti Soeharto, kekerasan anti Indonesia di Tiongkok dan di Jakarta saat keseluruhan pada 1998, dan juga terkuat pelanggaran hak asasi manusia di Timur. Kemudian Ketua PD Anas Purbalingga ditangkap dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena menerima suap terkait dengan pembangunan kompleks olahraga Hambalang di Jawa Barat. Skandal ini semakin mendekat pada Yudhoyono maupun partainya. 3 materi pemerintahan Yudhoyono juga ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Mereka adalah Andi Manaranggeng, Menteri Olahraga dan Pemuda, Cerowati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar 300 pejabat pemerintah daerah diselidiki karena kasus korupsi selama periode kedua Yudhoyono yang mengindikasikan luasnya korupsi di kalangan pemerintahan dan kegagalan Yudhoyono untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut opini Republik pada umumnya, munculnya kasus-kasus korupsi dalam PD adalah tanda lemahnya kepemimpinan Yudhoyono. Apalagi Yudhoyono juga dianggap bertindak lemah sebagai berhubungan dengan hal lain. Banyak orang Indonesia yang pro-reformasi kecewa ketika Yudhoyono tidak mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang reformasi dan sangat dihormati ketika dia bersama dengan Wakil Presiden Widyono dikritik karena kesalahan penanganan kasus Boylut Bank Senturi pada tahun 2008. Sri Mulyani kemudian mundur dari jabatannya dan pindah ke Bank Dunia untuk mulai bekerja sebagai managing director. Kendati begitu, kebanyakan orang menganggap bahwa kepergiannya berhubungan dengan tekanan dari kekuatan politik tertentu yang memiliki kepentingan bisnis besar, karena kebijakan reformasi telah menyebabkan konflik dengan kepentingan ini. Kelemahan lain dalam kepemimpinan Yudhoyono berkaitan dengan kemajuan yang lambat dan tidak meyakinkan terhadap serangan kekerasan pada penganut agama minoritas, seperti pembunuhan Ahmadiyah pada Februari 2011 ketika gerombolan yang mengatasnamakan Islam membunuh beberapa anggota sekte Ahmadiyah lokal yang kecil di Provinsi Banten. Kendati diawali dengan menjanjikan, pemerintah satu dekade Yudhoyono sekarang dianggap sebagai periode kesempatan yang hilang, match of opportunities. Yudhoyono menikmati dukungan terbesar di parlemen di periode kedua, tetapi dia gagal untuk mendorong reformasi struktural yang sangat dibutuhkan, misalnya penghapusan subsidi bahan bakar minyak. Di satu sisi, Yudhoyono dikritik karena tidak tegas dan terlalu berusaha untuk berteman dengan semua pihak dan aliran masyarakat, tetapi di sisi lain, gaya kepemimpinannya berhasil meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, dan karenanya meletakkan dasar yang kuat bagi orang lain untuk membangun negaranya. Mungkin hanya itu yang kami presentasikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar, akan kami jawab. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.